kita ingat di COVID-19 juga itu masker luar biasa harganya naik ya. Disertai ketika kita tidak bisa pergi ke luar negeri, harga usaha air minum yang dimana dia itu duitnya itu sampai triliunan. Itu memang karena saya masih mengingat pada tahun 2023 ya, tepatnya di 4 Oktober pada waktu itu TikTok Shop diblokir. Jadi ketika kemudian kita berbicara tentang TikTok Shop yang diblokir, saya paham betul bahwa ini adalah salah satu contoh bahwa ketika kita hadir di dalam sebuah ekosistem perpolitikan, ternyata sesuatu itu bisa untuk mudah kita dorong. Jadi pada waktu itu kebetulan saya audiensi juga dengan Pak Zulkifli Hasan, yang dimana waktu itu adalah Menteri Perdagangan, dimana kami menyerukan aspirasi waktu itu awalnya di medsos, yang kemudian ternyata Pak Zulas juga orangnya cukup reaktif juga ya, ketika dikasih masukan di medsos juga langsung kita dipanggil untuk menghadiri di kantor Mendak pada waktu itu, yang akhirnya audiensi dan berhasil. Apakah keberhasilan itu adalah keberhasilannya Tom Liava? Enggak. Keberhasilan itu karena memang teman-teman seller-seller ya, terutama seller center, semua teman-teman TikTok seller itu mereka berbondong-bondong untuk membuat sebuah video, yang sampai nangis, sampai sedih, dan akhirnya pemerintahan juga membuka mata bahwa ternyata sekarang ini udah berat kita untuk tidak berjualan di dalam online shop. Jadi ketika kita berbicara tentang marketplace ya, memang kita nggak menampik bahwa sekarang eranya sudah berubah. Sekarang ini teman-teman justru kalau jualan itu dengan adanya marketplace, tentunya permodalan kecil itu bisa dilakukan. Apalagi kita juga sekarang bisa untuk affiliate marketing. Pada waktu itu saya masih nggak terlalu aware dengan politik. Meskipun tahun 2023 saya sudah masuk di politik ya, tepatnya di bulan Februari. Ternyata politik ini banyak menentukan arah sebuah kebijakan dan banyak menentukan hal-hal yang ada di dalam negara kita. Teman-teman semua tahulah bahwa semua itu yang ada di Indonesia itu adalah produk politik. Bahkan semua kebijakan dihasilkan oleh politik. Presiden kita adalah presiden yang mempunyai partai politik. Menteri kita di kabinet rata-rata orang politik. DPR orang politik ya. Suka nggak suka, kita tetap bagaimanapun terhubung dengan teman-teman yang ada di dalam perpolitikan. Tentunya saya sendiri di sini berbicara bukan sebagai kapasitas politikus ya. Saya di sini berbicara sebagai pengamat ya, yang dimana memang saya yang dulu juga anti dengan politik, ternyata hari ini politik itu adalah hal yang tentunya harus kita pelajari ya, meskipun memang teman-teman ya tidak harus belajar itu yang terlalu teknikal politik, tapi paling tidak tahu geografik sosial dan politik secara global seperti apa. Belajar politik itu untuk mengenal arah supaya bisnis yang dibangun tidak runtuh hanya karena kita menutup mata. Pebisnis tanpa tahu politik adalah seorang yang terombang-ambing di dalam tengah lautan, tidak tahu arah, kapan tujuannya harus tercapai, tidak tahu karena tidak punya kompas. Dengan berpolitikan kalian akan tahu bahwa apa yang kemudian akan digalangkan. Seperti sekarang di era Pak Prabowo adalah swasembada pangan ya, di mana di Astagita tersebut kita udah tahu bahwa sekarang ini teman-teman petani insya Allah lebih berkembang ya bisnisnya ya. Sebelumnya kan kalau Pak Jokowi kan di infrastruktur. Jadi memang setiap presiden, setiap menteri pasti punya kebijakan yang berbeda-beda. Kayak seperti Pak Purbaya saat ini, kita tahu beliau sangat hebat sekali ya untuk mengelola keuangan kita, yang dimana beliau juga menyidak para kepala daerah, juga para menteri-menteri terkait juga untuk kemudian bagaimana mengefisiensi anggaran dan bagaimana untuk membelanjakan anggaran yang produktif tentunya. Saat orang-orang baik seperti kalian diam, tentunya negara ini akan dikuasai oleh orang-orang yang kalian anggap tidak baik. Kenapa? Karena orang-orang baik harus hadir di dalam perpolitikan. Kalaupun tidak diperpolitikan, kalian juga boleh untuk kemudian mengutarakan pendapat kalian di dalam media sosial. Karena kita juga, politikus tidak boleh anti kritik, politikus juga harus menjadi teladan yang baik bagi teman-teman semuanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa terlibat di perpolitikan apabila kalian mau. Berikut video untuk kita renungkan dan bedah bersama bagaimana menurut kalian. That I will faithfully execute the office. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations.
Jadi sepenting itu positioning, jadi kawan-kawan bisa untuk refleksi diri bagaimana selama ini posisi kita itu di mana. Dengan video tersebut saya harap ada masukan buat kalian semua. Dan di Research Depends Theory 1978, Jeffrey P. Bird dan Gerald Salanick, di situ dijelaskan bahwa bisnis dan organisasi tidak pernah benar-benar independen. Keduanya butuh dorongan eksternal. Lalu kenapa itu penting? Pengusaha-pengusaha di Indonesia ini rata-rata adalah teman-teman yang memang tahu peta tentang geografik sosial politik. Sebagian kadang ada juga pengusaha yang dia bisa untuk mensiasati peraturan atau dekat dengan pemerintahan. Dekat dengan pemerintahan ini kita jangan analogikan menjadi sesuatu yang jelek ya. Karena dekat dengan pemerintahan ini kita tahu arah dari perubahan ini seperti apa. Jadi teman-teman sekalian jangan diartikan bahwasanya ketika network dengan politik itu adalah sesuatu yang kotor. Karena memang sebagian besar sekarang kalau kita lihat ya teman-teman yang memang mereka itu adalah konglomerat atau teman-teman yang pengusaha kelas menengah ke atas lah. Mereka selalu berbicara dengan teman-teman politik. Itu bukan tentang apa ya, cuma tentang informasi. Tentunya teman-teman politik punya informasi lebih cepat daripada kawan-kawan lainnya. Ya teman-teman semuanya, tanpa network yang tepat, arah kebijakan dan peluang akan selalu lolos dari radar Anda. Ini adalah fakta. Jadi banyak sekali seperti dulu kita ingat di COVID-19 juga itu masker luar biasa harganya naik ya. Disertai ketika kita tidak bisa pergi ke luar negeri, harga jam tangan juga naik sekali. Waktu itu harga supercar juga sempat melambung. Jadi teman-teman pada waktu itu banyak konglomerat baru dari orang-orang yang istilahnya itu jual beli dengan produk-produk yang memang dia ketahui karena eranya waktu itu era berganti. Dan saat ini kita lihat bahwa e-book kemudian seminar atau kelas itu kan juga penjualannya juga bagus banget karena saat ini tuh stereotip tentang sebuah Zoom meeting or something itu udah nggak kayak dulu. Bahkan sekarang ini kita bisa ngontrol tim-tim kita tuh dari video call ataupun dari CCTV. Jadi memang eranya kan benar-benar sudah terganti. Jadi saya berikan contoh aja yang ada di China ya. Di China itu ada orang terkaya di China sekarang itu adalah Zhong Sansan namanya. Zhong Sansan ini gila sih. Dia ini pengusaha air minum yang dimana dia itu duitnya itu sampai triliunan. Itu memang karena mereka juga disupport oleh pemerintahan. Jadi pemerintah itu support terhadap apa yang Zhong Sansan lakukan gitu loh. Dan sekarang dia menjadi orang terkaya nomor 26 ya di dunia di versi Forbes. Jadi kesimpulannya adalah dukung pemerintahan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap produk. Jadi teman-teman sekalian kita tahu bahwa hari ini tuh kalau skincare itu kalau nggak ada BPOM itu orang juga nggak percaya karena juga bisa mengandung bahan yang berbahaya. Kemudian kemasan produk makanan sekarang juga berlabel halal. Jadi dukungan pemerintah juga penting. Kemudian kita tahu bahwa sekarang produk-produk yang bagus dan untuk melindungi produk lokal juga ada TKDN, ada SNI yang tentunya itu seringkali teman-teman pasti tahu di dalam masing-masing produk itu ya. Dan yang jelas yang punya akses membentuk kesempatan, yang punya network membentuk masa depan. Itu adalah quotes yang mungkin teman-teman harus kutip ya. Karena di circle tepat memberi ruang tumbuh, circle yang salah hanya memberi drama. Ingat, politik itu menentukan aturan, network itu menentukan jalurnya, dan karakter menentukan keberuntungan. Jadi sobat online sekalian, kalau misal teman-teman tanya, apa yang saya lakukan di dalam DPR ya, memang di situ kita juga sebagian 25% mungkin selain dari mengatur kebijakan, kita juga network satu sama lain. Saya banyak mendapatkan teman-teman pengusaha ya dari Sabang sampai Merauke tentunya. Pengusaha-pengusaha ini juga pengusaha-pengusaha yang hebat di bidangnya masing-masing ya. Karena kita tahu juga sekarang di DPR juga banyak juga teman-teman yang pengusaha, ada juga musisi. Ketika kita berjejaring di situ ya kita itu menurut saya network yang super bagus sekali ya di Indonesia tentunya di dalam Senayan itu. Tentunya memang kita juga tidak boleh untuk menyalahartikan, kita tidak boleh juga abuse of power. Jadi memang ketika kita ketemu dengan orang-orang yang hebat ya sebijak mungkin kita akan diskusi sesuatu yang lebih bagus lah untuk membangun masa depan. Jadi buat sobat online sekalian, buat kalian yang tanya sama saya kayak kepala daerah atau kemudian DPR atau kemudian menteri, sebenarnya ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan itu santai-santai aja kok, nggak ada yang saya serius apa gitu loh. Dan saya ketika ngobrol sama mereka ya dulu sebelum saya jadi DPR juga santai-santai aja. Tapi memang Soreva juga hadir untuk itu ya. Jadi Soreva sekarang itu adalah tempat wadah buat teman-teman semuanya untuk bisa networking, untuk lintas kementerian juga bisa kita networking, di lintas komisi juga bisa, karena memang bagi saya punya banyak sahabat, punya banyak teman itu membuat kita menjadi lebih baik. Jadi teman-teman ayo kita gabung di grupnya Soreva. Thank you.